Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik, kami semua mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Panjang umur, sehat selalu, makin pintar. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita akan mendengarkan sapaan dari Amang Preses Distrik 8 DKI Jakarta. Halo anak-anak sekolah minggu, saya ingin menyampaikan salam. Dan saya juga banyak mendengar kegiatan-kegiatan anak-anak sekolah minggu, walaupun di rumah. Karena itu, apapun yang kita kerjakan, kalau bersama dengan Tuhan Yesus, maka anak-anak akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian, anak-anak kami yang tercinta. Amin. Nah, adik-adik yang baik, hari ini tema kita adalah menjadi anak yang bijaksana. Karena itu, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Musik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus yang katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia hadir dalam hatiku dan katakan ku istimewa. Baik adik-adik, semua adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, yang memberikan kami kehidupan, yang memberikan kami hari yang baru hari ini. Dan kami semua, anak-anak sekolah minggu, akan memuji memuliakan Tuhan dan dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam hati kami, di rumah kami, agar kami selalu bersuka cita melakukan setiap ibadah kami untuk memuliakan Tuhan. Inilah kami Tuhan, terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Siapa yang masih mau memuji Tuhan? Saya. Semua adik-adik tentu masih mau memuji Tuhan. Karena itu, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, "Saya bukan pasukan berjalan." Musik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Baik adik-adik, semua adik-adik boleh duduk kembali karena kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini dari titah ke-9. Karena itu kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Semua lipat tangan, kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik, karena kita masih akan memuji Tuhan lagi, semua adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi, "Aku Bahagia." Musik. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan beri kelepasan. Hey, beri kelepasan. Hey, beri kelepasan. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan beri kelepasan. Hey, beri kelepasan. Hey, beri kelepasan. Baik adik-adik, semua lipat tangan, kita akan berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca epistel kita pada minggu ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian pembacaan epistel kita, semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Semua adik-adik, kakak undang lagi untuk berdiri. Kita mau bernyanyi, "Tanganku Namet-met." Musik. Tanganku namet-met hulehon ma tu debata dai nangi nalo jari sayurupa ku namai tangan kiri
adik-adik lipat tangan, tutup mata karena kita mau pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Siapa yang sudah tidak sabar mendengar firman Tuhan? Saya! Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tentu adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya. Karena itu kita mau bernyanyi, baca kitab suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat hari Minggu adik-adik yang baik, selamat Advent. Selamat hari Minggu dan selamat Advent juga bentuknya buat kakak, abang, mama, papa, dan juga buat opung yang sedang mendampingi adik-adik di rumah. Nah, adik-adik hari Minggu ini yang membawa cerita Alkitab agak berbeda. Mungkin kalian baru melihat Amang Pendeta di ibadah sekolah minggu kita ini. Nama saya Pendeta Anggiat Huta Barat. Oke lah adik-adik, kita akan mendengar cerita Alkitab yang berjudul Gadis yang Bijaksana dan Gadis yang Bodoh. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Ayo adik-adik, angkat kedua tangannya, kita bernyanyi. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Ayo adik-adik, kita semua sudah lipat tangan, sekarang tutup matanya, kita berdoa. Ikuti doanya ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengar cerita Alkitab yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Sertailah kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang buka Alkitab kita dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ayo, apakah adik-adik sudah menemukannya? Tentu mudah kan? Sebab kitab Matius itu tentulah sesudah kitab Maleaki dan sebelum kitab Markus. Ayo, dalam keadaan duduk yang rapi, kita siapkan pembacaan, kita mulai ya. Demikian dikatakan, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh
dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sampai demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tentulah kita pernah melihat pesta pernikahan. Apakah kakak atau abang kita yang menikah, atau dari bahagian keluarga papa dan mama kita? Kalau ada pesta, tentulah kita mempersiapkannya dengan sangat baik, adik-adik. Mengapa dipersiapkan? Mengapa begitu harus sangat baik persiapannya? Ya, supaya jangan ada yang kelupaan. Supaya pestanya berjalan dengan baik dan sempurna. Adik-adik, dalam perkawinan atau pernikahan pada zaman Tuhan Yesus, yang disebut pada zaman Herodian itu, 1 tahun sebelum Masehi dan 1 tahun sesudah Masehi. Mempelai laki-laki itu datangnya biasanya malam-malam loh adik-adik. Bahkan waktu kedatangannya pun tidak diketahui dan tidak diberitahu. Jadi orang-orang muda, terlebih kaum perempuan, mereka menunggu di depan tempat pesta, atau di depan gerbang, atau di depan pintu. Mereka semua membawa dan memegang lampunya masing-masing, yang disebut lentera atau pelita. Nah, lampu atau pelita itu adik-adik kecil-kecil loh. Hanya sebesar genggaman tangan orang dewasa. Sinar terangnya pun tidak jauh berbeda seperti terangnya lilin yang ada di altar gereja. Seperti saat-saat Natal dan sebelum Natal, misalnya masa Advent ini. Nah, walaupun kita tidak ke gereja, tapi tentu kita sudah pernah lihat. Nah, minyaknya adik-adik apa? Minyaknya itu minyak zaitun atau lemak dari hewan. Mereka dulu pakai itu loh adik-adik. Nah, apa yang mau dikatakan dalam cerita Alkitab ini adik-adik? Para perempuan atau gadis yang menantikan itu ada 10. Yang 5 yang bijaksana, yang 5 lagi tidak bijaksana. Disebut sebagai perempuan yang bodoh. Sangat hebat sebutan itu adik-adik. Maukah adik-adik dibilang tidak bijaksana? Maukah adik-adik dikatakan bodoh? Ada yang mau? Tentulah
Kita tidak mau dikatakan tidak bijaksana, bukan adik-adik? Atau dikatakan bodoh, tentu kita tidak mau. Karena mereka, kenapa mereka disebut bodoh? Karena mereka membawa pelitanya, membawa lenteranya, tapi tidak membawa minyak. Dan mereka pun tidak membawa persediaan, hanya di dalam lentera itu atau pelita itu pun sedikit minyaknya. Adik-adik, tentu saja minyak dalam pelita itu tidak cukup. Sebab waktunya sangat panjang. Jadi harus ada sebenarnya persediaan tambahan. Tapi perempuan yang 5 lagi itu, mereka membawa lampu atau pelita. Mereka membawa minyak di dalam lenteranya, dan juga mereka membawa persediaan. Mereka lah yang disebut dengan gadis-gadis yang bijaksana. Benar saja loh adik-adik. Mempelai pria itu ternyata datangnya cukup lama, sehingga semua perempuan-perempuan itu tidak sabar menunggu dan gimana? Tertidur loh adik-adik. Lalu tiba-tiba ada suara yang mengatakan, pengantin pria datang. Bersiap-siap menyambut. Loh, semuanya sibuk. Semuanya terjaga dan terbangun. Mereka semua bersiap-siap menyambut mempelai pria. Tapi 5 orang pengantin yang bodoh itu lampunya sudah hampir padam. Kenapa? Sebab minyak dalam pelitanya hampir habis. Lalu mereka memintanya kepada perempuan yang bijaksana itu. Gimana? Apakah diberikan? Tentu saja tidak. Apa kata mereka? Nanti sama kami tidak cukup dan sama kamu juga tidak cukup. Nah, kamu pergi saja membeli ke tempat di mana ada penjual. Nah, lalu mereka pergi. Tapi ketika mereka pergi, mempelai laki-laki datang. Lalu semua yang ada di situ masuk dan gerbang pun ditutup loh adik-adik. Dan kemudian perempuan-perempuan yang membeli minyak tadi, gimana? Mereka datang, pintunya sudah ditutup. Lalu mereka minta tolong dibukakan pintunya. Tolong kami mau masuk. Tapi apa yang terjadi adik? Waduh, kasihan. Apa dikatakan? Waktunya sudah habis. Kami tidak mengenal kamu. Kamu tidak boleh masuk lagi. Aduh, kasihan sekali. Kenapa? Karena sudah cantik-cantik, sudah rapi, sudah berdandan, tapi tidak mau masuk adik-adik. Kasihan kan? Nah, tapi perempuan yang bijaksana itu sudah senang. Mereka ikut dalam pesta pernikahan. Di dalam pesta pernikahan itu tentu kita sudah tahu apa yang ada di dalamnya. Tentu semua makanan tersedia dan enak-enak. Dan banyak minuman-minuman yang enak-enak. Belum lagi buahnya. Apalagi sajian-sajian, tarian-tarian. Dan masih banyak lagi tentu adik-adik yang bisa kita lihat dalam sebuah pesta pernikahan. Nah, sekarang adik-adik tentu sudah tahu kan? Kalau kalian, kita semua tentu harus mempunyai persiapan dengan matang untuk melakukan sesuatu adik-adik. Kalau terburu-buru, hasilnya pasti tidak maksimal. Hasilnya pasti kurang baik atau sama sekali jadi berantakan. Jangan sampai kita gagal. Kalau gagal, waduh, sangat menyedihkan loh adik-adik. Sekolah saat ini harus di rumah. Kalau kita lebih banyak main, tentu saja bisa ketinggalan. Ketekunan itu dimulai dari awal loh adik-adik. Nggak ada yang tiba-tiba. Kerajinan itu dimulai dari yang kecil loh adik-adik. Nggak ada yang tiba-tiba langsung jadi besar. Nggak ada itu adik-adik. Nggak ada ya? Nggak ada ya Opung? Nggak ada ya Papa? Nggak ada ya Kakak dan Abang? Nah, kita harus siapkan.
Kalau disiapkan, tentu kita akan menjadi yang terbaik. Nah, kalau semuanya sudah menjadi baik, Tuhan pun akan memberkati. Kenapa? Karena Tuhan suka kepada sesuatu yang baik yang kita lakukan. Terlebih untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tentu saja adik-adik sedih tidak bisa memenuhi keinginan kita. Tapi adik-adik yang bersiap-siap, adik-adik yang menabung, tentu saja bisa mengatakan, apalagi tabungannya sudah hampir setahun atau lebih dari setahun. Lalu pada saat Natal bilang sama orang tuanya, Mama, Papa jangan sedih dong. Saya kan ada tabungan. Papa bisa ambil itu, bisa pakai itu, dan dibelikan kepada sesuatu yang perlu. Dan tentu saja bukan untuk saya, siapa saja yang bisa. Nah, itu hal yang luar biasa yang menyenangkan orang tua. Nah, itulah adik-adik gunanya persiapan. Gunanya sangat banyak. Betul adik-adik? Ayah, betul kan? Nah, sekarang adik-adik boleh men-share ya ke New Kairos TV kita ini. Terlebih horong 2 dan 3. Ya, kalau horong 1 belum bisa kali ya. Tapi horong 2 dan 3, cobalah. Apa yang sudah dipersiapkan untuk persiapan ujian di sekolah. Walaupun belajar dari rumah dan sekolah di rumah, tentu ujiannya kan dikasih tahu oleh gurunya. Tapi dengan belajar bersama orang tua, cobalah share. Kasih tahu, inilah kami sedang belajar bersama dengan kakak, abang, mama, papa, atau opung sekalipun. Ya bisa dikasih tahu. Dan bagaimana suka dukanya belajar di rumah dan sekolah di rumah. Persiapannya bagaimana. Dan tentu berharap dengan hasil yang baik. Begitu juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke adik-adik, sampai di sini cerita Alkitab. Nah, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menuntun kami untuk semakin bijaksana, untuk melakukan segala kegiatan kami. Apapun keadaan yang terjadi saat ini, kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk menghadapi sesuatu yang lebih baik lagi. Sehingga kami bukan saja hanya memikirkan diri kami, mungkin kami bisa menolong orang lain. Tuhan Yesus yang baik, Engkau mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau, aku memberkati engkau. Dan Engkau Tuhan Yesus mengatakan, Engkau adalah sahabat anak-anak. Oleh karena itu kami percaya, meskipun kami masih anak-anak, tapi kami bisa menjadi berkat dan menjadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, karena adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya memberikan persembahan untuk Tuhan. Karena itu adik-adik sudah mempersiapkan persembahan buat Tuhan yang terbaik. Kita akan bernyanyi Big or Small. Musik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeah, yeah, yeah. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa.
Oke adik-adik, kita mau tutup ibadah kita. Kita lipat tangannya, kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datangkanlah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Baik adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, nanti adik-adik boleh lihat aktivitas setelah ibadah kita selesai. Dan kami mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Akan diberi padamu. Carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, maka pintu kan dibuka. Dibuka bagimu. Mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, maka pintu kan dibuka. Dibuka bagimu. Mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, maka pintu kan dibuka. Dibuka bagimu. Tangannya kamu kan diberi. Carilah, maka kamu kan mendapat. Ketoklah, maka pintu kan dibuka. Dibuka bagimu. Mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, maka engkau kan mendapat.
Mintalah, mintalah, masa kamu kan diberi. Carilah, carilah, maka kamu kan mendapat. Ketok, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka harimu. Lihat mama tua. Maka kami berlalu. Carilah, carilah, maka kami ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu dibuka, dibuka bagimu. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka kau kan diberikan. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Sampai jumpa. Mintalah, akan diberi padamu. carilah, carilah, Maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka, maka pintu kan kan dibuka, dibuka bagimu. Mintalah, mintalah, maka beri padamu. Carilah, carilah, maka kau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka, maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Terima kasih.
Karena saya hari ini saudara pengantar semerita, permohonan saya kepada Tuhan agar diberi kesehatan dan sukacita bersama keluarga. Kiranya Tuhan memberkati masa depan saya agar bisa menyenangkan hati Tuhan dan berbakti kepada orang tua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai teman-teman, aku ingin menceritakan harapanku di tahun baru. Harapanku di tahun baru adalah aku ingin bisa lebih hebat dalam semua pelajaran, terutama pada matematika. Dan aku ingin lebih menyayangi adik-adikku dan patuh kepada orang tuaku. Juga aku ingin supaya nanti akan ditemukan vaksin untuk orang-orang supaya tidak ada orang-orang yang tertular COVID-19. Dadah. Mau permohonan aku kepada Tuhan. Yang pertama adalah aku meminta kesehatan pada Opung Lubis. Yang kedua, kesehatan untuk keluarga. Yang ketiga, kesehatan untuk mamaku dan panjang umurnya. Yang keempat adalah hapuskan virus corona ini. Semoga beraktivitas seperti bersekolah minggu, ke gereja, dan lain-lainnya. Terima kasih teman-teman. Pertama, beri kesehatan untuk Opung Lubis yang sedang sakit. Yang kedua, hapuskanlah virus corona ini. Yang ketiga, biar kami bisa beraktivitas setiap harinya seperti bersekolah minggu, dan bisa juga pergi ke gereja. Yang keempat, beri keluarga kami panjang umur, kesehatan. Yang kelima, beri mamaku panjang umur. Terima kasih teman-teman. Hawang 2. Saya akan memohon kepada Tuhan. Yang pertama, saya akan memohon kesembuhan untuk Bapak. Yang kedua, saya akan memohon kesehatan buat keluarga kami. Yang ketiga, kami memohon untuk memusnahkan COVID-19 ini dari muka bumi, untuk kami bisa beraktivitas ke gereja, ke sekolah, dan lain-lain. Yang keempat, saya memohon mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Sada Musa, sada ayat sada. Dimulai Tito pada Batama langit dohotan noon. Amin. Yeah.